Let's go to lane of down. Mungkin dari pattern awalnya dulu nih yang akan kita bahas. Harusnya dari Navi ataupun dari RRQ ini gak bakal beda terlalu jauh. Iya sih, tapi untuk kontestasi di early game-nya, melihat ada Gatot Kaca dan juga Paris ya, ini lebih agresif lagi pegang dengan RRQ ya. Dan melihat dua pemain nih antara Youngblood dan juga Youngblood ya, Ukir dan juga Rin. Ini Ukir masih pertama kali untuk bermain di China ini. Dan kita melihat dia dengan visinya ini sangat agresif kemarin. Tapi sekarang dengan ini agak berbeda mungkin. Yap, barusan ada satu crossover dan juga energy impact tadi yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area mid. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Revitalize sudah dibuka dan mereka masih stay 3 melawan 3. Itu pun sinyal ya untuk mundur pastinya dari RRQ. Karena mereka memang di awal hanya bait aja nih. Hanya bisa memancing aja. Bahkan dari emblem, kita ngelihat dari perbedaan di gold lane. Jelas Toy ini akan lebih enak untuk survive landingnya om. Yap, basic command emblem ya. Tapi ada Master Assassin juga yang dibawakan dengan Toy. Bahkan untuk persetupnya Tough Boots. Jadi sangat respect dengan damage magic yang akan diberikan dari Shive juga. Dan ada 2 Tenacity ternyata yang dipakai oleh Greens bersama dengan Idok. Jadi mungkin mengincar juga kalau memang mereka ditargetkan di game. Tidak akan terlalu sakit atau terlalu besar damage yang akan diterima. Sementara memang cukup hening ya ternyata untuk di early game. Di bagian bawah belum ada geng yang sama sekali yang bisa terjadi juga. Andoriu masih tetap dengan power untuk asasinya di pick sejauh ini. Dan benar di bagian topnya dari EXP lane yang bertanding ini akan menjadi duel yang panjang. Oke, ada Shadow King dikeluarkan sementara sekarang Perplat Cipta Apro menjadi korban. Hylas tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Ini dia keuntungan yang pastinya untuk Zunes. Dia dapetin dari kill sebelum Turtle muncul tanpa retribution digunakan juga. So kontes biar Turtle mungkin saja terjadi pikir. Low banget. Wow. Ukirnya terusir, ukirnya kesulitan, masih level 3 sekarang coba lihat Andoriu apa yang akan dia lakukan karena masih berusaha untuk bisa mendapatkan turtle tersebut walaupun dirinya pun harus menjadi korban. Masih lanjut sepertinya karena tadi ya sebenarnya nekat dari Andoriu, namun itu hasil yang bagus banget, mereka bisa dapetin kemenangannya. Plus di arah XP lane ini menjadi hasil yang positif untuk Navi loh, karena Karsnya tadi nggak sempet untuk join Papulung. Yap, ini ada 4 untuk Navi loh, 2 untuk RRQ. Oke, udah Pedra Strike, sementara sekarang Zunes langsung mau follow up damage tersebut dan berhasil mendapatkan Apro kembali. Wah ini temponya rusak sih, RRQ pegang semuanya di awal loh. Ya, sangat masuk sekali. Saya terlalu dalam kah? Apa yang akan terjadi? Sedikit lagi tersisa. Sebentar sekarang Andoriu masih menjadi korban dan Zunes berhasil diamankan oleh Ukir berhasil meloloskan dirinya dari 2 player tadi menjepit ke arah 1 orang tersebut. Wah ini bahaya sih jujurnya. Walaupun Zunes yang tumbang, tapi Andoriu 2 kali tumbang menurut gue ini menjadi awal yang kurang baik untuk Lancelot juga. Karena kita tahu Lancelot butuh banget 3 itemnya, baru dia bisa untuk scaling nanti ke late game. Yep. Ya, apalagi mid game kan yang memang diincar dengan sisi leveling menang loh Andoriu loh. Ya itu karena tadi turtle kan, turtle yang didapetin trade-nya pun jadi cuma sama point kill dia, di mana pattern jungle juga masih lengkap semua. Makanya setelah steal turtle dia bisa jungle lagi dengan bebas, dengan aman. Cuma mid game-nya ini yang tadi gue tanya om, item pertama dari Zunes sudah jadi. Ya, sementara sekarang ada Brave Fighter langsung dikeluarkan dan juga Zunes selalu memfollow up damage tersebut. Begitu baik kombinasi yang dilakukan oleh pemain RRQ. Oke, dan menurut itu memang yang dicari dengan RRQ ya, bagaimana mereka ternyata sanggup untuk memainkan trio mereka yang berjalan dengan sangat aktif dari menuju mid ke top atau bahkan dari mid ke bottom. Kita selalu melihat 3 pemain yang berjalan secara berbarengan juga. Antara Idok, Rinsa juga akan masuk Zunes yang sebagai penutup. Dan kalau memang mau mendapatkan turtle yang sekarang Navi, mereka harus all in untuk berkumpul di turtle ini, Pak Bul. Yap. Sementara sekarang di turtle mereka sudah melakukan sebuah setup. Ada satu lagi Doors Pathway langsung dikeluarkan. Sementara Andoriu langsung saja mencoba untuk bisa mendapatkan Karari. Tapi Rins masih berhasil selamat. Langsung saja untuk sekarang. Ada speed of destruction yang memang sudah langsung dikeluarkan. Pula dapat kembali terjadi di area ini. Dimana Idok menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada Brave Fighter tadi yang masih standby Karsnya. Begitu bahagia untuk bisa kembali menuju ke arah landing yang dia miliki. Sementara di sisi lain lihat Zunes. Oke, Zunes mengejar ke arah Sive. Sive-nya masih berhasil selamat. Sementara Zunesnya dengan Quad Shadow. Dia berhasil lagi kembali ke dalam posisi aman. Tapi Rins masih ingin lebih. Rins masih mencoba untuk bisa mengganggu. Dan turtle yang kedua harusnya menjadi milik dari Navi.
Dilepaskan Navi. Mereka dapetin turtle yang kedua. Bisa dibilang melalui kontes yang cukup panjang. Namun akhir dari kontesnya masih diungguli oleh Navi, Om. Itu nice buying time juga tadi sebenarnya, karena melihat positioning dari Andori yang cukup jauh ya tadi di purple buff. Jadi 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk ngedefense sedemikian lama juga. Tapi target dari RRQ, mungkin mereka akan mencoba untuk memakikan pergerakan dari Kars. Ya, aduh. Karena Kars kan bisa dibilang ini senyumnya lebar banget nih sekarang Om ya. Kan dia balik lagi nih ke XP Line. Rest hampir saja, tapi masih ada Idok tadi yang membantu. Oke, Itu ini dia. Untuk Avatar kayak of Guardian ya, itu bisa jadi backup soalnya. bener, dan yang buat sulit sebenarnya adalah kita melihat ternyata Ukir ini yang jadi roda serangan juga untuk Navi dan belum bisa terpick off sama sekali. Dia masih sangat safe di bagian belakang untuk memberikan damage ya. Dari kini sementara untuk di depannya ada Kars bersama dengan Afro yang selalu bisa menerima damage demi damage juga. Dan Kars punya second item Yep. yaitu War X akan jauh lebih sustain bangun. Oke, konsil langsung dikeluarkan, Dual Pathway langsung terlihat sekitar sekarang. Ada satu zaman force, dikeluarkan pula Idoknya, masih bisa selamat dengan satu Rapid Rash. 2 player dari RRQ selamat kali ini. Untungnya Spear of Misery dari Toy tadi yang bisa connect ke arah 2 damage dealer Navi juga. Sekarang reset lagi, masuk di menit 6. Gua rasa mereka bisa mainin speed push-nya dulu nih. Sebelum nanti mereka akan impact dan bisa mainin. Idok, wah tertantap basah Idok. Tidak bisa menyelamatkan diri kembali. Sementara tadi di bagian belakang ada satu Federal Strike dikeluarkan guna untuk bisa membackup. Tapi tidak ada impact apapun yang bisa diberikan terhadap Idok. Idok terculik. Oke, dan ini Ini di memang bawah sini lambat SDP. laun juga ya. Yap. Tapi lambat laun kita melihat memang di bagian bawah mungkin ada Shive-nya di bawah sana. Namun di bagian yang berbeda nih, masih tetap dengan Ukir yang terlalu safe di belakang. Dia selalu bisa ngedelt damage yang cukup. Dan bahkan Andori ini sudah mulai mengejar ketertinggalan dia, bagus. Wah sakit banget loh itu. Zunes. Begitu banyak tadi damage yang masuk dalam tubuhnya. Quad Shadow-nya kemana lagi tuh? Ke atas rupanya. Sementara sekarang Brave Fighter tadi udah terlihat. Masih mau dilanjutkan satu terakhirnya. Masih berhasil selamat. Sementara restnya masih berhasil kabur. Sementara dari Kars. Terbakar. Bisa kabur. Andoriu. Tidak ada dash sepertinya. Oh, Andoriu berhasil menyelamatkan diri. Masih bisa selamat untungnya, tapi Retribution yang dikeluarkan oleh Zunes tadi menjadi sinyal juga bahwa RRQ mereka akan skip dari turtle-nya. Namun di sisi lain karena Andoriu-nya juga ada team fight, dia nggak bisa cepat juga. Dan sekarang lihat RRQ, mereka yang unggul bahkan untuk turtle yang terakhir. Yap, mereka sudah mulai setup. Ada satu lagi Avatar Guard yang langsung dikeluarkan sebentar di bagian belakang. Coba lihat ada zaman pos yang udah langsung terlihat pula. Tapi Idok masih berhasil untuk bisa menahan siapa yang ada di dalam area tersebut dan dia pada berbeda. Ada Kars yang menjadi korban di dalam pertempuran dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain. Namun 2 player dimiliki oleh Navi sudah berhasil dihancurkan. Tapi 4 dari RRQ masih berdiri tegak. Itu dia turtle yang sangat manis tadi tanpa Retribution loh, Om. Thanks to Idok juga sebenarnya, dia begitu lama menahan agar Ukir ini nggak bisa maju ke depan juga dekat dengan area dari turtle. Hingga ya mereka sanggup untuk mendapatkan turtle sekaligus tadi ada pencurian. Purple buff ternyata yang sanggup didapatkan juga dengan Zunes. Jadi lumayan ada akhirnya ya gap gold yang lumayan signifikan yang sudah mulai diciptakan oleh RR. Sekarang level dari Andoriu yang tadi unggul mulai ketinggalan. Karena bukan cuma dari objektif netral kan. Mereka menang juga dari Farlane-nya dan sekarang lihat di arah mid lane. Mereka coba cheating sedikit demi sedikit aja walaupun masih belum berhasil. Benar-benar ini area midnya dijaga semaksimal mungkin ya. Mereka nggak mau kalau midnya tuh jebol aja udah pokoknya. Ya, ini sama-sama. Apa yang terjadi? Oke. Mereka berhasil untuk mundur kembali dengan sebuah serangan tadi dilakukan oleh Navi. Ya, tarik ulur ya, yang mungkin kalau kita lihat juga sekarang tapi tingkat ya. Yap, Karsten Call tadi terlihat ada Spear of Destruction juga. Gagal sejauh ini sementara barusan Zunes mencoba untuk bisa masuk Quad Shadow tapi belum ada Shadow Kill ya. Sakit banget Zunes bermodalkan 2 item nih, Hunter Strike dan Malefic Roar. Penetrasinya cukup dan Andoriu. Oh, ya what? Begitu menyakitkan bahkan Shadow Kill. Walaupun terbagi tadi damage-nya tapi terlihat impact begitu besar sama Polgal dan terlihat pula. Berhasil mundur Idok kali ini dan mereka tetap bisa menyelamatkan area mid-nya. Wow, itu kontes yang cukup bagus tadi. Tapi solo kill Zunes yang unggulin duluan nih. Walaupun tengahnya akhirnya bisa ketahan ya. Trinity udah jadi menit 9. Ya ini menit-menit yang terbilang memang waktunya Trinity mulai komplit, mulai siap. Cuma di momen Lord kayak gini tetap Farlane akan unggul.
Oh, Yap, Rims. dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bisa berani menjadi korban dalam area tersebut. Menjadi sebuah kerugian begitu besar untuk Yuki. RRQ Hospital. Tapi sekarang ada Spear of Destruction. Resnya benar-benar diusir. Sedikit lagi terkejar. Resnya pun masih bisa bertahan. Tapi Shadow Kill yang diberikan oleh Zunes membalikan keadaan dan menyisakan Kars sendirian. Ini dua Wow. member lagi yang tersisa dari Navi. Mampukah mereka melakukan kontes? Beranikah mereka kontes? Andoryu. Yap. Oke, Andoryu terjebak dan barusan. Wow. Fishwalk. Hero Mystery membuat tadi pergerakan dari Andoryu tertancap. Tidak bisa, kerugian berganda didapatkan kali ini. RRQ mereka pegang kendalinya, Om. Ya ini sangat ya, karena 1/3 tadi. Ketika tim fight-nya dan juga Toy yang punya damage yang sudah sangat memadai juga ada di sana. Kayak kita melihat Navi agak sedikit bisa langsung menabrak ke bagian tengah. Jadi meskipun tadi Rins tumbang, tapi begitu banyak source skill juga yang dibutuhkan untuk menumbangkan Rins. Dan sekarang dengan lane yang sudah dipegang oleh RRQ ini mereka sudah siap untuk mendorong 3 lane juga. Ini tergantung Tapi dari lagi- Navi-nya ya. Karena kalau Navi-nya mau coba buat kontes juga di depan ya Pak Bulu. Kayaknya mereka akan sulit karena mereka lumayan tertinggal loh dari item ya, bukan dari levelnya. Iya, ya. Nih, Tapi kalau di ngeliat tengah high sini ground mau ini gak mau ya. lumayan kuat loh. Ada Kimi dan ya satu lane bisa dipegang juga oleh Andoryu. Cuma Holy Defense ini loh yang bakal jadi penentuan dari mereka berdua. Oke, sementara itu sekarang di atas ada Lord yang memang sudah berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Networknya jauh banget nih, Lim. 7.100. Iya. Tapi kalau untuk ngedobrak tetap masih susah. Tengahnya juga masih ada defense dari Holy Defense. Zunes. Yap. Shadow Kill. The what? Sive berhasil diculik tepat di depan mata dari player Navi lainnya. Spirit Mystery tadi masuk dalam tubuh dari Kars. Sementara sekarang Karsnya masih berjuang. Namun sekarang Afro-nya harus mundur kembali. Tidak bisa ternyata walaupun Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Terlihat beberapa player dari RRQ sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Navi. Tuh minionnya tapi udah bisa di-clear. Sekarang tugasnya adalah minion di arah mid lane mampu ke Navi untuk bertahan. Ya, 3 player tersisa dari Navi. Bisakah mereka mempertahankan? Dimana sekarang Rinsya masuk dari sudut yang berbeda. Terlihat tadi ada lompat yang memang sudah dilakukan. Dan Rinsya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang Andoryu masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu lagi katapult yang akan masuk dalam area pertahanan. Andoryu. Sejauh ini masih bisa dipertahankan pula. Andoryu berjalan berlawanan arah. Apa Trump Guardian dari Hidok? Tapi menuju ke arah yang tidak tepat. Namun Toy-nya berhasil solo kill terhadap Ukir. Iya, masih mencari bahkan Andoryu kena. What? Oke, Toy begitu baik dan selesai. Luar biasa Toy. Itu dia Spear of Destruction dari Toy. On point pastinya. Sekarang dua member hilang dari Navi. Pressure tidak akan dihentikan. Minionnya dikurung di dalam base bahkan. Ya, hanya ada beberapa player kembali, 3 player saja. Dan Navi yang harus bekerja untuk bisa mempertahankan lagi pertahanan terakhir mereka. Tapi Indonesia berhasil langsung dihancurkan sedikit lagi tulisan dari Hidok. Hidok yang berhasil selamat. Revenge berhasil mendapatkan karena 1 player. Tapi tidak dengan base-nya karena Toy tembak